Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Putri Lestari dengan NPM 22411013 dari Prodi Manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema perencanaan sumber daya manusia dan perencanaan sumber daya manusia lanjutan. Sumber daya manusia atau yang lebih sering disingkat dengan SDM didefinisikan sebagai setiap individu yang bekerja secara produktif untuk menggerakkan organisasi, perusahaan, dan berfungsi sebagai aset organisasi atau perusahaan tersebut. Untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka perusahaan wajib membuat perencanaan SDM untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang handal pendukung kesuksesan kerja. Pengertian perencanaan sumber daya manusia menurut KBBI didefinisikan tentang perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah potensi individu yang bisa dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan proses produksi. Sedangkan menurut Martis and Jackson 2001, perencanaan SDM adalah sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki SDM yang bisa mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Perencanaan SDM atau Human Resource Planning atau HRP merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan SDM suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa SDM yang dimiliki sudah memadai, berkualitas, dan kompeten dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Fungsi dan tujuan perencanaan SDM. Contoh tujuan perencanaan SDM yaitu agar ada kepastian antara kesesuaian tenaga kerja dan jumlah pekerja yang tersedia, baik itu jumlah atau kualitas SDM yang perusahaan butuhkan. Untuk mengetahui kesesuaian tersebut, maka proses tersebut harus didasari oleh demand dan supply dan demand SDM perusahaan. Fungsi yang pertama yaitu bisa membantu Departemen SDM dalam mengantisipasi kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga kerja di kemudian hari. Akan sangat terbantu untuk tenaga kerja yang sifatnya berubah-ubah seperti dalam struktur organisasi proyek. Kedua, perencanaan sumber daya manusia juga bermanfaat dalam membantu HR agar bisa bekerja produktif untuk menemukan kandidat pekerjaan yang sesuai dengan posisi pekerjaan. Proses perencanaan SDM. Secara garis besar, proses perencanaan SDM dibagi menjadi 4 langkah yang meliputi: yang pertama, mengenali ketersediaan tenaga kerja saat ini. Langkah paling awal yang bisa dilakukan dalam memulai rencana pekerjaan yaitu menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Penilaian ini termasuk studi komprehensif dari berbagai aspek SDM seperti jumlah, skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia, jabatan, kinerja, kompensasi, dan lain sebagainya. Dalam tahap ini, HR harus bisa melakukan wawancara dengan manajer tim untuk memenuhi tantangan dari sisi SDM yang sedang dihadapi, serta kualifikasi yang dirasa penting untuk dimiliki oleh karyawan tim tersebut. Yang kedua, menghitung kebutuhan SDM di masa mendatang. Langkah selanjutnya dari perencanaan SDM yaitu menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Dalam langkah ini, berbagai variabel HR seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibutuhkan, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Selain itu, variabel tidak terduga seperti pengunduran diri serta pemecatan juga perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam analisa. Yang ketiga, menentukan perkiraan permintaan SDM. Kemudian, HR bisa mencocokkan tenaga kerja yang ada saat ini dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari dan membuat demand forecast perkiraan permintaan. Dalam langkah ini, penting juga untuk mengetahui strategi dan objektif bisnis jangka panjang agar perkiraan permintaan bisa sesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Dan yang keempat, ada merancang strategi dan implementasi pencarian SDM. Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari evaluasi supply dan demand SDM, HR bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan SDM yang sudah dibuat. Strategi yang dibuat tentunya harus bisa memberikan solusi bagi kekurangan masalah SDM di perusahaan. HR bisa melakukan relokasi, rekrutmen, outsourcing,
coaching, pelatihan, manajemen SDM, hingga melakukan perubahan kebijakan terkait SDM. Perusahaan juga bisa menggunakan jasa konsultan untuk meminimalisir reaksi negatif, terutama mengenai masalah hukum dan legal. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Yang pertama, pertumbuhan atau growth. Beda perusahaan, beda juga tingkat pertumbuhannya. Dalam melakukan perencanaan SDM, penting juga bagi para HR untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan. Apakah perusahaan memiliki budget, apakah perusahaan akan melakukan ekspansi dan membutuhkan banyak SDM. Yang kedua, perubahan atau change. Perubahan bisa terjadi kapanpun ketika perusahaan sedang mengalami perubahan. Usahakan agar HR memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan lebih baik. Yang ketiga, teknologi. Di era yang didominasi oleh teknologi ini, penting bagi HR untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan. Jika diperlukan, HR juga bisa merencanakan pelatihan untuk karyawan mempelajari fitur ataupun perangkat yang digunakan dalam perusahaan. Perencanaan SDM yang dilakukan dengan baik akan bisa membantu HR memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan, baik itu dari aspek skill, kemampuan, kualifikasi, serta jumlah yang memadai. Dalam prosesnya, HR bisa juga memanfaatkan platform online run system untuk mencari talenta berbakat dalam proses rekrutmen. Ada 5 panduan umum yang akan membantu Anda mempermudah mengelola SDM perusahaan, meliputi yang pertama, performance management, yang kedua, training management, yang ketiga, organization management, yang keempat, recruitment management, yang kelima, assessment management. Perencanaan sumber daya manusia lanjutan. Pengertian perencanaan sumber daya, proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja agar pelaksanaan berinteraksi dengan rencana organisasi. Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan tenaga kerja atau sumber daya manusia sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya. Syarat-syarat perencanaan SDM: yang pertama, mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan. Yang kedua, mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM. Yang ketiga, berpengalaman tentang job analisis, organisasi, dan situasi persediaan SDM. Yang keempat, mampu membaca situasi SDM atau forecasting. Yang kelima, mengetahui peraturan dan kebijakan perburuhan pemerintah. Demi keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia dalam jangka panjang, maka organisasi perlu mengintegrasikan antara strategi organisasi, strategi SDM, dan perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses mendapatkan karyawan atau sumber daya manusia yang tepat, baik jumlah maupun kualitas, pada jabatan dan waktu yang tepat. Pengembangan SDM berbasis kompetensi. Pengembangan SDM berbasis kompetensi dilakukan agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kompetensies threshold. Kompetensies adalah karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya, tetapi tidak untuk membedakan seseorang yang berkinerja tinggi dan rata-rata. Differentiating competencies adalah faktor-faktor yang membedakan individu yang berkinerja tinggi dan rendah. Tingkat eksekutif. Pada tingkatan eksekutif diperlukan kompetensi yang berkaitan dengan strategi, thinking, dan shared leadership management. Strategi thinking adalah kompetensi untuk memahami kecenderungan perubahan lingkungan yang begitu cepat, melihat peluang pasar, ancaman, kekuatan, dan keselamatan organisasi agar dapat mengidentifikasikan strategi responsi secara optimum. Sedangkan charger leadership adalah kompetensi untuk mengkomunikasikan visi dan strategi perusahaan dan dapat mentransformasikan kepada pegawai.